Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Kroto Aini dengan NIM 211-08-244021, nomor presensi 35 kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai uji regresi linear berganda. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Selamat menyimak. Baik, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama yakni konsep dasar uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang biasa disingkat variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Jika hanya satu variabel bebas saja, maka disebut dengan regresi sederhana. Baik, selanjutnya, pada analisis regresi linear berganda, terdapat uji T dan uji F. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri atau individual yang diberikan variabel bebas, variabel X terhadap variabel terikat, variabel Y. Jadi, uji T digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebas secara tersendiri. Contohnya, untuk menguji pengaruh variabel motivasi terhadap variabel prestasi tanpa variabel minat, atau menguji variabel minat terhadap variabel prestasi tanpa variabel motivasi. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama atau gabungan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, untuk mengetahui pengaruh ada atau tidaknya variabel motivasi dan minat secara gabungan terhadap variabel prestasi. Dalam analisis regresi linear berganda juga terdapat koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Contohnya yaitu mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi dan variabel minat terhadap variabel prestasi. Perumusan hipotesis. Contoh kasus, pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Perumusan hipotesis H1 yakni terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi variabel Y. Yang H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan 95%. Konstanta sama dengan 0,05. Baik, untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama yakni uji T. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk rumus T tabel sama dengan T dalam kurung A atau tingkat kepercayaan dibagi 2, titik koma N dikurangi K dikurangi 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel bebas. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji F. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Namun, jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Adapun rumus F tabel sama dengan F dalam kurung K titik koma N dikurangi K. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita langsung ke SPSS. Untuk datanya bisa disiapkan terlebih dahulu di Excel atau bisa langsung ke SPSS.
Setelah muncul SPSS-nya, lalu dipencet pada variabel view. Pada name kita ketik X1, X2, dan Y. Setelah itu pada label kita beri tulisan motivasi, minat, dan prestasi. Nah, setelah itu pada alik akan rapi kita klik yang center, dan yang pada measure kita pilih scale. Setelah itu kembali ke data view, sudah ada X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kopikan data yang sudah ada di Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 12 data yang sudah diuji bahwa data tersebut normal. Setelah itu kita pastekan ke SPSS. Jika sudah, lalu langsung klik Analyze dan pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu untuk variabel motivasi dan minat ditaruh ke independen, untuk variabel prestasi pada dependen. Nah, ketika sudah muncul hasil uji regresi linear bergandanya, kita bisa save terlebih dahulu untuk diinterpretasikan. Interpretasi hasil analisis uji regresi linear berganda. Di sini sudah saya siapkan untuk langkah yang pertama, yakni mencari T-tabel dan F-tabel untuk membandingkan T-hitung dan F-hitung. Untuk T-tabel rumusnya sama dengan T dalam kurung A atau tingkat kepercayaan dibagi 2, titik koma N atau jumlah sampel dikurangi K atau jumlah variabel bebas dikurangi 1, sama dengan T tingkat kepercayaan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, titik koma N jumlah sampel ada 12 dikurangi K jumlah variabel bebas ada 2, 12 dikurangi 2 sama dengan 10, dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk distribusi T-tabel dari 0,025 titik koma 9 adalah 2,262. Untuk F-tabel rumusnya sama dengan F dalam kurung K atau jumlah variabel bebas titik koma N jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas sama dengan F jumlah variabel bebas ada 2, titik koma N jumlah sampel ada 12 dikurangi K jumlah variabel bebas ada 2, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Untuk distribusi F-tabel pada angka 2 titik koma 10 yakni 4,10. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Untuk A, pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, lebih dari 0,05, dan nilai T hitung adalah 0,992 kurang dari T tabel yaitu 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk yang B, pengujian hipotesis kedua H2, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 lebih dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Adapun kurva uji T, yakni ada area hipotesis diterima dan area hipotesis ditolak. Untuk T-tabel 2,262 dan X1 T hitungnya 0,992 karena X1 T hitungnya kurang dari T tabel maka ia masuk ke area hipotesis ditolak. Sedangkan untuk X2 karena T hitungnya lebih besar dari T tabel maka ia masuk ke area hipotesis diterima. Pengujian hipotesis H3 dengan uji F. C. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar
0,0000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih dari F tabel 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang terakhir yakni koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.